Najwa, hari ini di jam pertama kita belajar PPKN kan? Kamu ingat materinya apa? Hari ini materi yang akan kita pelajari kan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya pinggirkan mobil dulu ya, kita sudah hampir sampai. Waktunya masuk kelas. Ayo buruan, nanti kita telat. Ayo, syukurlah kita tidak terlambat ya. Anak-anak, setelah tadi kita berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah membaca materi ini sebelum pelajaran PPKN dimulai? Saya dan Najwa sudah belajar, Pak. Bagus. Sikap Najwa dan Keisha patut kalian contoh ya nak. Baik anak-anak, buat kalian yang sudah belajar di rumah, Bapak ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa pelanggaran hak warga negara dapat terjadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, bagus Najwa. Anak-anak, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Di antaranya, A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. E. Angka putus sekolah yang cukup tinggi, pengingkaran kewajiban warga negaranya. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. C. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. D. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Anak-anak, demikianlah materi hari ini. Jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami, silakan tanyakan di grup kelas yang kita miliki. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan.